Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih berbicara mengenai sidang Sambo dan kondisi di mana ada dua asisten rumah tangga Sambo, yaitu Susi dan Kodir yang saat ini dicurigai bahkan oleh majelis hakim memberikan keterangan yang palsu atau kesaksian tidak sesuai. Nah, kita masih berbicara dengan pakar hukum, ada Kang Asep, ada juga penasihat hukum dari Richard Eliezer, Asroni, dan juga ada Mas Kirdi, ini seorang pakar mikroekspresi. Kang Asep, kalau memang ada kesaksian palsu yang diberikan gitu, tentunya ada motivasi, ada dorongan untuk memberikan kesaksian palsu, untuk memperdaya kebenaran, dan untuk mengelabui peradilan, padahal ancamannya juga cukup berat. Tadi dikatakan ancamannya bisa hingga 9 tahun di penjara. Nah, bagaimana agar motivasi untuk memberikan kesaksian palsu ini bisa dihilangkan sehingga saksi itu bisa mengatakan sebenar-benarnya. Pasti entah itu motivasi keuntungankah atau bahkan ketakutan, Kang Asep. Jangan-jangan saksi merasa terancam sehingga ia terpaksa memberikan kesaksian palsu. Karena kalau kita lihat dalam kasusnya sendiri, kasus pembunuhannya ini sendiri, kan sebenarnya dua orang ini tidak terlibat dalam pembunuhan, tidak punya keterkaitan, tidak menarik pelatuk, tidak melakukan apapun dalam hal tersebut sehingga bisa saja melepaskan diri dari jeratan apapun, Kang Asep. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan bahwa untuk membuktikan perbuatan dengan alat bukti diantaranya saksi. Maka saksi bisa bersumpah atau berjanji memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Dia harus memberi sebenarnya. Ketika dia tidak beri keterangan sebenarnya, dia diancam saksi palsu. Karena nasib orang ditentukan alat bukti tadi. Bayangkan Hmm. kalau saksi memberi keterangan sama padahal isinya palsu, yang korban kan misalnya kliennya Mas Roni, ya. Nah, Hmm. itu yang kita tanyakan. Nah, sekarang bagaimana caranya bahwa supaya saksi tidak palsu? Ya tadi, hakim sudah mempelajari, ini ceritanya gini. Dan dia udah tahu tuh di BAPT, oh ini saksi A, B, C itu intinya tahu begini. Nah, ketika dia keluar dari interval yang ditentukan, hakim harusnya keluar tadi menggunakan 174 gitu kan. Hmm. Jadi tidak ada beban. Nah, katakanlah sekarang pilihannya bagi saksi itu harusnya memberi keterangan sebenarnya, tapi karena ancaman, karena rayuan, karena skenario dan sebagainya, ya kan pilihan bagi saksi. Dia kan cukup yang melihat, dia dengar, ya sampaikan, kalau tidak itu kan. Nah, pilihan kalau Anda bohong 9 tahun. Nah, katakanlah Hmm. kasus konkret akan merugikan kliennya Mas Roni. Kan pilihannya kalau saya jadi saksi, gampang kok. Kalau gue bohong terus, hakimnya jeli 9 tahun. Mending Hmm. gue dimarahin majikan gue kan ditahan dua-duanya kan. Ya, dia kan majikannya ditahan dua-duanya. Ya, belum tentu Hmm. bisa gaji lebih lanjut, walaupun duitnya mungkin nggak berseri. Kan pilihan itu. Nah, kembali ke orangnya. Saya pikir maaf ya, gimana pun ya sederhananya, kita pasti memikir ke sana gitu kan. Ya. Gue masih berbohong, gue diancam loh, apalagi loh hakimnya teriak, jaksa teriak, Mas Roy udah mengajukan juga tuh kan. Teriak. Artinya Pak, dikeroyok kelilingnya, artinya situasi itu tidak memungkinkan dia untuk berlanjut kebohongan itu. Ya pilihannya lebih baik keluar dari kebohongan itu ya. Karena Hmm. ancamannya ada. Nah, lebih penting lagi, sebenarnya ketegasan, kekerasan majelis hakim itu dibutuhkan. Ya kalau sekarang ditanggapi, ya waktunya habis gitu kan. Nah, Hmm. makanya Hmm. ini yang strategi ya, tadi saya di belakang ngomong, ya tanda petik ya, ini harusnya kecerdasan bagaimana timnya Mas Roni sebagai kuasa hukum terdakwa ya di Eliezer ya yang tidak, Hmm. maaf ya saya katakan kan lihat beda timnya Mas Roni dan timnya penasihat hukum lain gitu kan. Hmm. Kalau tim hukum lain kan lebih terbuka, lebih bla bla bla. Kalau Mas Roni kan istilahnya main sendiri gitu kan. Nah, Hmm. ketika main sendiri tapi dia memerankan, saya berkali-kali kan dengan Bayu dengan Timi. Ini kan ngadu taktik dan Iya. strategi ya, Iya. bukan teknis saja. Dan ternyata pertama acara unggul juga, bukan saya ngomong depan Roni ya, tapi Pak Mas Roni, majelis juga ngikutin acaranya kan. Nah, Hmm. ketika acara ini mau dilarikan sama mengikuti acaranya Roni, kan harus sudah tahu saksi-saksi tadi. Saksi yang akan dimajukan ini kelompok, misalkan kelompok Jambi, terus kelompok ART, nanti kan kelompok 5, ya kelompok 4 aja 5 akan dikurangi E. Kan harusnya di pikiran seorang hakim, di pikiran seorang jaksa, oh nanti arahnya kemana? Biar waktu ini efektif, waktu ini bisa dipergunakan maksimal. Nanya-nanya yang relevansi, nanya yang signifikan, nanya berkaitan dengan dakwaan. Bukan nanya-nanya yang nggak penting, yang nggak perlu gitu kan. Hmm. Kalau nanya nggak penting, nggak perlu, apalagi dalam tanda petik bahasa media, menggoreng Iya. sesuatu, kebohongan, ya ngapain? Goreng terus gitu, gosong. Nah, saya ke Mas Roni, apa upaya yang bisa dilakukan kalau begitu, kalau kita menginginkan mendengar kesaksian yang benar, apalagi sebenarnya klien Mas Roni lah, Richard Eliezer lah yang akan dirugikan kalau memang akhirnya seluruh kesaksian ini berkesinambungan dan walaupun ini mungkin saja direkayasa, tapi akhirnya berkesinambungan dan akhirnya akan berhadapan langsung dengan kesaksian yang diberikan oleh
justice collaborator tunggal ini, yaitu Richard Eliezer, Mas Roni? Apa yang upaya yang bisa dilakukan? Iya Pak Timothy. Jadi yang tadi seperti Pak Asep sampaikan, memang kami punya strategi supaya saksi ini diperiksa di tempat kami duluan ya, supaya mereka akan lebih bicara lebih lepas. Jadi kalau mereka sudah bicara lebih lepas, kemudian nanti pemeriksaan di FS atau PC yang mereka takut-takut, nah itu hakim kan bisa menilai. Tetapi dari saksi yang kemarin diperiksa, yaitu Susi, ketika kami menyampaikan untuk permohonan untuk dilakukan penahanan, itu langsung sepertinya saksi berpikir ulang kan. Jadi ketika dihadirkan lagi untuk tetap hadir dengan waktu pemeriksaan saksi ajudan, Susi itu mencabut keterangannya karena tidak sinkron sama ajudan. Kalau ajudan itu kemarin bagus sekali, itu menguntungkan Richard Eliezer karena dia menyampaikan sebenar-benarnya. Nah kemudian masuk ke agenda pemeriksaan yang ART yang lain, ada Kordir, ada Damson, itu juga pun akhirnya ketika Richard Eliezer bertanya langsung mereka mencabut juga. Jadi menurut kami kalau pemeriksaan Richard Eliezer kemarin saksi-saksi itu bagus ya buat Richard Eliezer, tidak ada yang merugikan ya, malah menguntungkan buat Richard Eliezer. Nah ini merupakan taktik kami bahwa sebenarnya karena Prof. Asep sudah sampaikan taktik-taktik, jadi kita sampaikan memang kita tuh maunya diperiksa di kita. Kenapa? Kami menganggap ketika diperiksa di Richard Eliezer, saksi ini lebih netral, maksudnya tidak ada tekanan. Bayangkan saja kalau diperiksa di tempatnya FS atau PC, pasti kan Hadap-hadapan ya gitu ya? Hadap-hadapan begitu kan pasti ini. Tapi kalau di kita kan dia lebih berbicara lebih lepas ya. Nah kemarin kami juga fokus terkait dengan patuh dan taat, itu juga pun dijelaskan bahwa dalam lingkungannya Verdi Sambo itu semua patuh dan taat. Nah ini menggambarkan situasi klien saya juga ketika menerima perintah dari FS. Nah selanjutnya nanti kita buktikan lagi di persidangan gitu kan, strategi-strategi apa. Tapi kalau Prof. Asep kan sudah kelihatannya Prof. Asep tahu strategi saya ya, padahal saya belum pernah ngomong. Tapi ini bagus sih. Ran, kenapa sih Susi nggak takut sama Eliezer? Jangan-jangan ada sesuatu tuh Susi sama Eliezer. Nah ini Kang Asep. Tapi Susi sama si Eliezer harusnya takut dong. Iya. Ini seperti kata Kang Asep, tidak boleh melebar. Kita fokus lagi ke poinnya. Oke, saya ke Mas Kirli. Memang meragukan, maksudnya saya keterangannya meragukan dan Anda bisa membaca bahwa tampaknya ada keraguan dalam memberikan keterangan tersebut. Tapi kalau tekanan terlihat tidak, Mas Kirli? Jadi kalau misalnya kita bicara tekanan, munculnya kan perasaan takut gitu ya. Itu nggak kelihatan dalam tampilan itu, dia tuh baru kelihatan agak takut ketika dikonfrontir, kalau Susi ya, baru dikonfrontir ketika dengan Eliezer. Itu baru kelihatan di awal sebelum dia kemudian nunduk gitu. Tetapi awal-awal enggak. Nah itulah makanya saya kemudian berpikir, apakah mungkin kemudian karena mereka tanda petik patuh dan taat, ini kayaknya istilahnya harus sami'na wa ata'na gitu loh, apa namanya, diperintah terus harus jalan gitu. Biasa seperti itu alur komandonya. Bisa jadi ini Susi ini atau Qadir gitu misalnya yang lain, mereka tuh nggak tahu bahwa itu salah. Mereka dikasih tahu bahwa ini kebenarannya, ibu tuh mengalami ini, kamu harus cerita begini gitu. Misalnya seperti itu ya, misal. Nah pertanyaannya adalah kalau itu yang terjadi, maka bisa jadi Susi di awalnya juga merasa bahwa pede dengan ceritanya itu karena dia merasa tanda petik istilahnya membela kebenaran. Walaupun di akhir-akhir ketika diincar dia juga mulai ngomong self talk istilahnya ke diri sendiri, ngomong bener nggak ya ini gitu. Dia jadi meragukan, baru keluar penanda yang tadi itu. Sama kayak Qadir juga. Itu mungkin loh. Jadi ya, antara dua gitu Mas Kirli ya, antara dia mengetahui kebenarannya tapi akhirnya kebenaran itu harus diganti dengan sebuah skenario, atau memang sama sekali tidak tahu, taunya cuma si skenario itu doang sehingga skenario itu yang dipegang sebagai kebenaran gitu ya. Iya. Tapi ada istilahnya satu penyambung di antara keduanya. Ketika seseorang, ketika saya misalnya pergi ke Bali atau saya diceritain tentang Bali oleh orang yang pergi ke Bali. Jadi yang terjadi adalah ingatan saya itu isinya box. Kalau saya pergi ke Bali, ingatan saya itu bentuknya fragmen, pecahan yang kemudian saya akses, saya gali lebih dalam, bisa digali lebih dalam. Diakses lagi, saya bisa menceritakan apa yang saya lihat, saya rasakan, saya dengar, itu bisa lengkap. Tapi kalau informasi ini dimasukkan ke saya, dikasih tahu, dibaca berupa box,
maka itu disimpan dalam satu memori otak yang menyatu semua, sehingga kalau saya mau menggali, misalnya saya ditanya, waktu itu kamu lihat dia lagi kondisi apa? Saya harus mengurut kembali dari awal gitu atau nyari gitu. Kalaupun nggak ada, saya stuck sebentar, saya harus memilih antara mau ngarang atau mau diem aja. Nah, karena itu banyak orang ketika berbohong, ini ilmunya penyidik lah rata-rata gitu ya. Orang bohong tuh biasanya kalau udah kepentok, itu kalau nggak diem, bilang nggak tahu, atau bilang lupa, itu udah standar gitu. Tahu, teman-teman kepolisian juga tahu kok, tahu banget. Jadi diamnya pun sebenarnya lagi mengurut lagi ceritanya begitu ya, dia mengingat lagi. Karena kalau misalnya dia menjawab langsung, dia tahu, dia tinggal loncat ke sel otak yang itu, sel memori yang itu, dia gali aja di situ, orang dia ada kok datanya gitu. Dan pasti tetap sinkron dengan keterangan-keterangan lainnya yang sudah diberikan karena memang benar-benar mengalami gitu ya. Beda sama yang direkayasa, kalau yang harus diurutkan lagi. Nah, jadi Kang Asep, apa jalan keluar terbaik dari sini, terutama pada saat 2 ART ini saat ini terancam akan dipidana, sementara selain ancaman pidana bohongi pengadilan tadi, ya kita inginkan keterangan yang sebenar-benarnya karena kasus ini juga belum clear, masih dalam proses peradilan. Kita juga ingin lihat kasus ini selesai dengan seterang-benderang mungkin gitu. Apa jalan keluar di sini, apa yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan keterangan sebenar-benarnya dan ini bisa menjadi presiden yang lebih baik untuk saksi-saksi siapapun yang kedepannya agar bisa benar-benar memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Ya, ketegasan, bahkan juga tegas, keras supaya tuntas dari majelis. Bayangkan kalau ketegasan-kekerasan ya tidak dilakukan, sekelas ART, maaf ya saya menyebut, ya berani aja mengkadalin majelis. Apalagi nanti saksi-saksi berikutnya kan banyak, tidak hanya sekelas ART ya. Kita bersyukur tadi ada kejujuran dari teman-temannya Eliezer, kelompok ajudan lah ya, ada kejujuran. Saya khawatir kan kalau ini tidak dilakukan terhadap kelas ART Susi ya dan beberapa orang saksi lainnya, tidak dilakukan melalui proses hukum yang membuka ruang untuk itu. Saya yakin ya yang di atas ART nanti, apalagi bosnya ART, ya katakanlah FS nanti, dia akan mengatakan sama pembantu saya aja nggak berani majelis nahan, apalagi sama gue itu yang sebelum juga nggak ditahan bohong. Ya tenang aja kan spekulasi juga. Tetapi kalau sejak awal majelis tegas keras, misalkan besok saksi diperiksa, Susi masih miliki terus ngomongnya, sudah masukkan. Artinya mereka akan ada ketakutan, ada efek pembelajaran. Supaya apa? Persidangan ini ada kejujuran. Kan sering dikatakan ya. Dia dulu itu kan, berani jujur itu hebat. Supaya ada kehebatan itu diperlihatkan kejujur. Supaya kita ada edukasi, ada pembelajaran media juga menjanjikan, bukan menjanjikan kebohongan. Yang nonton sinetron drama seri, tapi nonton inilah, saya banyak belajar lah. Kita harus sudah ngaku ya, Baradae ini kan bayangin seorang Barada, tapi kejujurannya, pertobatannya, dia berani mengatakannya terus terang kan. Bahkan saya, maksudnya ya, saya ingat kata-kata dari Baradae kan, dia menyebut FS saya tidak menyebut ini FS. Coba buka pernah ya, mungkin F-nya salah, ada lidah Sunda ya. FS dia berani kata itu. Coba kalau sedang aktif, dia nggak berani. Artinya apa? Dia sudah berani kan, dia berani jujur. Artinya mudah-mudahan diikutin yang lain. Nah sama juga kalau nanti juga kliennya Roni, misalkan FS nggak benar di samping dakwa aja lagi dengan kebohongan. Tapi ini dibuka semua kejujuran, akan terbuka semuanya. Jadi ada pembelajaran. Kalau nggak ada pembelajaran dari kejujuran dan hakimnya tidak tegas, tidak keras, ini akan diikuti pelaku lainnya, rusak sistem peradilan ini. Ya, jadi harus diingat ya Kang Asep ya, bahwa dalam peradilan ini tidak ada lagi dilihat siapa yang jenderal, siapa yang ART, siapa yang Barada, siapa yang pokoknya ada terdakwa, ada saksi, dan ada tim kuasa hukum dan lain-lain. Tidak ada alasan apapun untuk merasa tidak berani untuk memberikan keterangan. Kira-kira begitu Kang Asep? Betul. Jadi di sini itu kan ruangnya keterbukaan, namanya pengadilan independensi ya, imparsial ya, ada kebebasan, ada keterbukaan ya, makanya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum itu publik menyaksikan bahwa ini arena mencari keadilan loh, bukan untuk mencari lain-lain, bukan juga untuk menghukum, tapi mencari keadilan bagi siapapun karena ada kepastian di situ, ada keadilan di situ, ada kemanfaatan bagi siapapun ketika orang bersidang pengadilan. Tidak usah takut di pengadilan. Pengadilan bukan tempat yang mengerikan, tapi tempat mengadili. Ya, baik Kang Asep, Soroni dan juga Mas Kiri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan dan juga tadi ketegasan dari majelis hakim yang akan kita lihat dan dibutuhkan dalam persidangan ini. Salam sehat semuanya untuk Kang Asep, Mas Soroni dan juga Pak Kiri. Terima kasih Mas Roni. Selamat pagi.